Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Rahmatullah, Imam besar Masjid Rahmatullah, orang tua kami, bapak dan ibu, alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Kecil si ramah-ramah, besar si jalan-jalan, kecil tak disebut nama dan besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah, Masjid Rahmatullah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu, kata Rasul, di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul, dan berkumpulnya di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah. Sebentar lagi dibacakan. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Kalau empat itu kita lakukan, berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat, dijelaskan isi. Apa yang dijanjikan Rasul kepada kita? Kata Rasul, pastilah ia dapat satu, walaupun Rasul tidak menomorkannya, nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Jadi kalau terlalu risau dan kalau menghadapi dunia ini, sering-seringlah bertamu di rumah Allah. Duduklah di dalam majelis ilmu, tengoklah ke ustaz awak, dan sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nanti kan. Yang penting bapak ibu respect, mengangguk, bukan tidak berdalil. Rasul mengajarkan yasiru wa la tu'asiru, basiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, kata Rasul, jangan dipersulit. Gembirakan hati orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu cara menggembirakan orang yang berbicara dengan awak, dengan menengok kepadanya, lalu anggukkan Tuhan. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku ini, kata Abu Bakar, orang yang paling disayangi oleh Rasul. Sebab kalau aku bicara di hadapan beliau menengok kepadaku sepenuh hati, segenap jiwa. Abu Bakar bicara, Rasul mendengar. Kayak gitu kalau sedang kibu-kibu, saya sendiri tak menyaksikan. Kata Umar, kalau begitu aku yang paling disayang oleh Rasul. Sebab kalau aku bicara di depan beliau, di samping beliau menengok kepadaku sepenuh hati, segenap jiwa, malah beliau seakan-akan belum pernah mendengarkan berita yang kusampaikan. Terheran-heran, terkagum-kagum Rasul, seakan-akan belum pernah beliau mendengar. Padahal coba lagi, berita apa yang tak sampai kepada Rasul? Banyak berita gaib tak sampai kepada umat, tapi sampai kepada Rasul. Tapi tak kalah sahabat yang berbicara di hadapan beliau. Rupanya setiap sahabat berbicara di hadapan Rasul, beliau perlakukan sama. Tak mesti bapak harus seperti itu. Yang penting tengok dan sekali-kali angguk. Walaupun angguk ada 4 macam. Satu, angguk paham. Ini paham. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah mudahkan dia memahami agama, lalu dia mengangguk. Yang kedua, angguk berbasa-basi. Nampak kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak yang nggak mengangguk, lalu ikut mengangguk. Orang yang seperti ini biasanya jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tak tahu.
Waktu ditanya apa isi ceramah tadi, ya masalah agama. Yang ketiga, aku menahan kantuk, hati-hati. Tidur yang paling enak itu tidur yang dilarang. Sebenarnya secara umum tidur itu tak dilarang. Wajalna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu, kata Allah, sebaik-baik istirahat. Sebaik-baik istirahat tidur, tanyalah dokter kalau tak percaya. Makanya orang kalau sedang tidur jangan diganggu, dia sedang istirahat. Lebih baik kurang makan daripada kurang tidur. Cuma kalau tidur itu sudah dilarang pasti enak. Salah satunya di dalam majelis ilmu itu makanya kalau mendengarkan khutbah Jumat banyak orang tidur. Kenapa? Karena enak, dilarang. Fa'azallahu masyaiton. Datang setan menanamkan sahamnya. Nama setannya setan janjit kawan upin-ipin. Tidurlah, tidur. Cuman kami ustaz ini harus banyak sabar. 25 orang saf pertama mendengarkan khutbah, 20-nya mengantuk, 5 bertahan mati-matian. Ustaz kok tahu? Saya di atas mimbar nengok ke bawah. Belum awak mulai lagi apa telah mengangguk-angguk. Angguk-angguk namanya kelindah, angguk menahan kantuk. Tapi sebenarnya tidak boleh juga menyalahkan jamaah. Tidak semuanya, tidak sepenuhnya salah jamaah. Ada juga salah khatib. Ada khatib yang kadang-kadang menyampaikan khutbah lunak-lunak takai. Rasul itu dalam berkhutbah seperti komandan perang, merah mukanya. Mana bisa sahabat itu? Awak kaum muslimin kita bertakwa apa itu kata jemaah entah. Termasuk mendengarkan ceramah kami ustaz ini harus banyak sabar. Perangai macam-macam. Ada jemaah di kadang-kadang dulu ustaz mulai lagi separuh lah sibuknya menengok jam, sebentar-bentar menengok jam, sebentar-sebentar menengok jam. Saya tidak marah bapak ibu menengok jam, silakanlah, itu hak masing-masing. Tapi kalau bisa tolonglah jangan menengok jam sewaktu ustaz menengok awak. Sebelah kirinya menengok jam, tengoklah pak. Sewaktu kamu tengok ke kanan, tengok lagi. Yang tak tahu itu pas awak nengok beliau menengok jam dan ditengokkannya Pak Ustaz. Saya tidak akan turun sebelum selesai, tidak akan turun namun biarlah apa tunan pulang daripada waktu. Ada juga yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawab apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau tidak kuat-kuat mental, hilang bahan ceramah dibuat itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ini awak ini mengulang-ulang kaji. Berlayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubu. Apal kaji diulang pasalnya jalan begitu. Iko ulang-ulang kaji kan Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan kajian ini, mumpung awak masih bulan Muharram. Saya hanya bicara tentang Syahrul bulan Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna iddat asyhuri 'inda Allah 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-30. Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di dalam setahun 12 bulan. Jadi kalau Allah bertanya, mengapa setahun 12 bulan? Karena itu ketentuan Allah. Jadi agama ini dunia akhirat. Masalah bulan-bulan ini kan urusan dunia, tapi jangan salah, diatur dalam Al-Quran 12 bulan. Cuma yang dimaksud isna asyara syahra 12 bulan bukanlah Januari sampai Desember, walaupun jumlahnya juga 12. Dan itu yang dimaksud Allah. Karena kata Desember sendiri berasal dari kata Desem yang artinya ke-10. 10 loh. November 9, Oktober 8, September 1,
musim dingin, musim semi, musim gugur. 4 dengan musim. Kalau di Indonesia musim banyak, mulai musim kemarau, musim hujan, musim banjir, musim corona, musim hujan, rambutan, musim macam-macam Pak. Kalau musim tunggu paling bapak, Allah panas. Dan musim batuk aki dulu sampai jam 3 malam orang masalah. Banyak musim. Di barat sana 4 musim, satu musim 3 bulan kali 4 12 bulan. Sementara bulan yang dibuat oleh Raja Romawi Yunani cuma 10 sampai Desember teman 10. Tentu kurang 2 bulan. Oleh Julius Caesar ditambah 1 bulan, namanya bulan Juli. Jadi Juli itu nama Raja Romawi, Julius Caesar, Juli. Generasi sesudahnya Augustus, Kaisar Augustus, ditambah plus bulan Agustus. Januari sampai Juni, hati-hati memberi nama anak. Itu semuanya nama dewa, nama dewi. Januari berasal dari kata Janus, satu dewa yang mempunyai 2 muka. Cie muka menengok ke belakang, satu lagi menengok ke depan. Namanya dewa Janus. Dibuatlah nama bulan Januari. Karena awak tak tahu, ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Lahir anak, lahir cucu berbuat nama Januari. Oh, kenapa? Dia lahir di Januari. Februari itu dewi kesucian penghapusan dosa. Maret dewa perang, April dewi kesuburan. RAPP itu kan April teman, supaya tumbuh kayu-kayu. Begitulah mungkin dulu sejarahnya. Dewi kesuburan. Mei kawan upin-ipin, Mei itu dewi kecantikan. Juni Janet, yaitu dewi kemudaan. Maka hati-hati memberi nama itu nama dewa, nama dewi. Yang dimaksud Isna Asyara Syahar, tengoklah tafsir, yaitu Muharram sampai Zulhijjah. Itu yang ditetapkan oleh Allah yang 12 bulan ini. Minha arba'atul hurum, 4-nya dimuliakan Allah. Tak disebut di dalam Al-Quran, karena Al-Quran sifatnya umum. Aqimis shalah, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak kena dalam Al-Quran. Karena Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rincinya di dalam hadis. Mana arba'atul hurum? Tak adalah dalam Al-Quran, cuma disebutkan dalam hadis. Rasul mengatakan, "As-sanatu isna asyara syahra." Dalam setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 4 di antaranya Allah muliakan. Salasatun mutawalliyatun, 3-nya betul-betul. Zulqa'dah, kata Rasul, bulan ke-11 orang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Walimatus Safar, Zulqa'dah. Wa Zulhijjah, kata Rasul, orang sedang menunaikan ibadah haji. Wal Muharram, orang pulang menunaikan ibadah haji. Begitulah hebatnya menjadi tamu Allah. Setiap perjalanan mereka mulia selama 3 bulan. Pergi pulang mulia semuanya. Warajab mudor, dan rajab yang terpisah. Allazi jumani sani wa sya'ban, Allah letakkan antara jumani sani dan bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satunya Muharram. Saking mulianya Muharram, Rasul memberi gelar. Kata Rasul, afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrul dhah. Itulah gelar Al-Muharram. Seabdul-abdul berpuasa sesudah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, Syahrullah. Jadi kalau ada yang nama Syahrullah, itu bulan Allah. Syahrul bulan Allah, Syahrullah bulan Allah. Kaum muslimin, Ibnu Rajab Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan, bila Allah mengkaitkan namanya dengan sesuatu, maka sesuatu ini bertambah nilai. Apapun itu, pokoknya kalau sudah ada kata Allah di situ bertambah nilai. Contoh saja Baitun. Baitun kan artinya rumah. Kalau Baitullah, rumah Allah. Mana Baitullah? Secara umum masjid, secara khusus Baitullah, Ka'bah. Ini rumah Allah di bawah. Inna buyuti fil ardi al-masajid, kata rumahku di muka bumi masjid. Wa inna suwari fiha umaruha, bapak ibu yang duduk dalam masjid
dalam masjid menjadi duyufullah, tamu Allah, keluar rumah saja tapi menuju rumah Allah yang dapat pahala. Kalau menuju rumah lain belum tahu. Bapak buka pintu, bunyi apa tuh bos? Pintu rumah orang kaya. Berdoa bunyinya. Mak keluar man kharaja min baitihi mutatahhar, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu. Baru keluar rumah Bapak. Tapi berwudu. Jadi sebaiknya berwudu memang dari rumah. Bukan berarti tak boleh wudu di masjid, boleh. Afdalnya dari rumah. Kalau antar menuju musoji, jangan wudu wajib ke rumah. Itulah kalau juga pulang balik. Apalagi batal di masjid ini. Pergi bapak ibu pulang ke rumah, karena balik kemana? Ya kalau rumah dekat, kamu di Padang. Balik ke situ jam 10 baru sampai kemana? Elok berwudu dari rumah. Ila sholatin maktubatin, niatnya ke masjid sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Apa bakalan yang akan didapat pahala? Masya Allah. Kata Rasul, fa'ajruhu ka'ajril hajjalil mu'mimin. Dapat pahala kalian, kata Rasul, semisal, tentu saja tidak sama. Kalau sama, nak pergi orang menunaikan ibadah haji. Semisal orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Jadi awak ini walaupun pakaian berbeda-beda dalam pandangan Allah, pakaian ihram apa ni Pak? Walaupun berbeda-beda ini Pak, pakaian ihram ini. Makanya Rasul mengatakan kalau seandainya tahulah orang, kalau tahulah orang keutamaan menuju musoji itu, merangkak pun mereka datang. Merangkak, cobalah sekali-kali merangkak. Kata jemaah Ustaz dah dulu. Tidak sanggup Pak. Bagaimana kalau Bapak sudah melangkah menuju Baitullah ini, rumah Allah? Oh, setiap langkah Subhan. Man roha ilal masjidil jamaati fahul watun ta'bus sayyi'atan. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, setiap langkah hapus satu dosa. Langkah kedua, wahul watun ta'budah hasanah, ditulis untuknya satu hasanah pahala. Wa tarfa'ud darajat, langkah ketiga mengangkat derajatnya. Hitunglah berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3. Makin jauh rumah Allah, makin beruntung. Jadi tidak ada alasan, semuanya sudah ditimbang oleh Allah yang Maha Bijaksana. Apa Ustaz kalau begitu rugilah kami pakai sepeda motor. Dalam hadis maka ada ilmu namanya kias hukum awali, menserupakan hukum yang sudah ada dengan yang baru muncul, namanya kias. Dikiaskan saja putaran rodanya satu langkah. Satu. Oh, apa payahnya? Itu payah hidupnya Ustaz. Suruh bini masing-masing itu mereka. Kaum muslimin yang berbahagia itu melangkah menuju masjid. Beruntunglah bapak yang jauh sehingga tidak menjadi alasan. Bani Salamah ingin pindah ke Masjid Nabawi, tak dibolehkan Rasul. Banyak keutamanya kalau dia jauh. Tak dibolehkan Rasul. Kalau gitu Pak Ustaz kata bapak, rugilah kami dekat masjid. Tidak cukup, asalkan copet datang lambat pulang. Jadi kalau awak doket ke masjid, tolong copet datang, capek datang, cepat, lambat pulang. Ikut tak rumah doket ke masjid, itu yang paling lambat datang. Dan itu yang paling dulu pulang. Apa nanti dapat? Orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya Allahumma lantas jahat. STM sibuk tidak menentu. Pinggir sedikit dulu, tapi ini sebagai pelajaran jangan tersinggung. Ini cuma cerita anekdot, tapi motivasi awak ambil. Soal sahih atau tidaknya nanti lah itu. Jadi adalah seorang ibu-ibu karena sudah bosan mengobati anak yang tak sembuh
Ya Allah, kalau sehat anakku di kali ini, ya Allah, sedekah aku sama pimpinan setan di kampung kami ini, ketua setan. Kan tak boleh. Alhamdulillah sembuh anaknya itu, bukan karena niat nazarnya itu, karena sudah sesuai obat dengan penyakit, insya Allah sembuh. Kudu da'i dawatu, setiap penyakit ada obat, sembuh. Tentu nazar harus dibayar. Kemana kami cari ketua setan di kampung? Yang kami membayar ini udah ada, kurang dompet bosbonya deh. Akhirnya bertanyalah kepada orang tua. Orang tua kan sampai bertanya, dikala pergi, sampai pada itu, dikala pulang. Orang tua kan jangan salah-salah. Walaupun dia tak sekolah, kalau soal asal barang kehidupan tahu dari orang muda boleh. Dia kok bertanya, tinggi nak sekali timbuk, dia tak. Tanyalah sama orang tua. Menurut awak baik, belum tentu dalam pandangan pengalaman hidupnya baik. Bertanyalah ibu, oh Pak, aku telah salah niat, Pak. Ngaku. Selama anak aku sehat, aku bersedekah dengan ketua setan di kampung awak. Alhamdulillah sehat anak aku, Pak. Cuma payah mencari ketua setan itu di mana? Kata orang tua, kalau ingin kamu menasihat aku tidak payah. Dia di mana kamu sembunyi, Pak? Kau tunggu saja di pintu musoji. Kau tengoklah siapa yang selalu tarawih datang dan selalu copek pulang. Masuklah kata inyo. Inyo kolah ketua setan di kampung. Hati-hati, Pak. Nah, kaum muslimin itu baitullah ya. Jadi tak sama dengan rumah-rumah yang lain. Sabil artinya jalan. Kalau sabilillah, jalan Allah. Mengeluarkan uang di jalan sana dengan mengeluarkan uang di jalan Allah jauh beda itu, Pak. Bapak ke pasar bawa ke kedai habis duit 5.000, lalu ke masjid bawa duit 5.000, sama-sama 5.000, balasannya beda. Matalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin batat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhifu liman yasha. Kata Allah, ibarat menanam satu butir tapi menumbuh 7 pohon. Kan ajaib gitu, Pak. Biasanya tanam satu tumbuh satu, tanam 2 tumbuh 2. Ini tanam satu tumbuh 7. Setiap satu tumbuh 100 biji. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah malam 1.000, itu kali 7 tuh, Pak. 7.000 kali 100 kata ayat, 700.000. Wallahu yudhifu liman yasha. Kalau ditambah Allah berapa maunya Allah, tambah 300, 1.000.000. Mak kalau gitu Pak Ustaz tidak usah banyak-banyak bersedekah. 1.000 aja malah 1.000.000. Ya dah, sampai 2.000 juta. Memang tak perlu banyak-banyak. Kalau tinggal di sana itu cuma seminggu, 2 juta cukup dalam seminggu. Cuman masalahnya begitu awak berangkat menuju akhirat, kalau kurang modal bisa balik. Untuk selama-lamanya ada sepompok. Sepompok tahu apa? Bukan selama-lamanya, selama-lamanya banyak namanya. Sesudah di situ baru nampak hasil dari sedekah 2.000. Baru merantap, Robbi, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kayak ginilah untuk kematian itu, tundalah kematian walau hanya sesaat. Untuk apa? Fa'asaddaqo, biar aku menambah sedekah dengan 1.000 buat Tuhan. Wa aku minas sholihin, berusaha menjadi orang soleh sesalda bunuh pendapatan, sesalda kemudian tak pernah. Bismillah. Rupanya Bapak Ibu, pendapat Ibnu Rajab tadi, kalau awak ubahkan apapun yang awak hubungkan dengan kalimat lafzul jalalah, bertambah nilainya. Apapun, makan minum biasa, tapi kalau disebut nama Allah luar biasa. Haus hilang, pahala dapat. Haus untuk dunia, pahala untuk akhirat. Nah, coba bayangkan. Bismillah selesai, bismillah pendek ya Ustaz. Sapi, jawi, kambingnya awak sembelih kemarin, kalau tidak pakai bismillah haram hukumnya. Memang pendek, tidak pakai bismillah haram hukumnya. Jangan ente dengan bismillah. Selesai, alhamdulillah. Ada seseorang memberi sesuatu di depan umat, kata orang itu alhamdulillah.
ucapanmu itu lebih berharga dari apa yang kau dapatkan. Alhamdulillah. Terlanjur berbuat dosa, Anda dapat pahala juga lagi. Astagfirullah. Berjanji ya Allah, insya Allah, takutlah haula wala quwata illa billah. Pokoknya ada Allah-Allahnya di situ. Untuk apa? Mudah-mudahan dengan itulah awak berakhir ke sini. Lidah ini terakhir naik tak turun lagi. Allah umpamanya kan? Itulah yang paling enak. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang di akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Cuman Pak yang mengucapkan ini kalau sedang sakarat. Pengalaman saya bekerja di rumah sakit dulu 9 tahun Pak. Setiap hari menengok orang sakaratul maut, tak banyak yang sukses. Padahal ucapan la ilaha illallah ini dalam sadar kan biasa nih Pak. Apa payahnya? La ilaha illallah sambil berlari benar bisa. Coba kalau sedang sakarat. Kata ulama, seseorang itu akan berakhir hidupnya dengan apa yang dibiasakannya. Maka hati-hati membiasakan sesuatu. Saya pernah masuk ke sebuah ruangan, ndak Allah disuruh apa tu Pak. Namo Iwan Kambia Cia Cia yang saja tanya memang itu dia suara kalau bebas oh ciam malas oh Kambia marah akhirnya yang itu ibu hati-hati ibu membiasakan sesuatu. Saya masuk ke ruangan ibu, saya nak mengajarkan ibu itu laki mau takut la ilaha illallah dipelototin. Jadi kalau ada mati kan, rupanya itu biasa mengulang foto itu. Waktunya menengok Ustaz elok-elok bisa mati untuk itu baru dah. Lalu dia menudai saya. Untung saya Ustaz. Kalau sampai aku preman, aku balik dengan ludah berdahak. Lumayan. Jangan diajar orang jahat. Awak punya potensi jahatnya Pak. Iya, Bapak ini bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Ada kedua di sini. Bisikan malaikat, bisikan setan. Apa banyak? Maka sobat ibu. Tapi tak gue. Tanya punya tanya, selidik punya selidik. Ibu tuh biasa seperti itu. Kalau dah benci sama orang, dengan itu dia berakhir. Nah kaum muslimin, syahrullah bulan Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Kan itu cuma tujuan apa tadi? Kenapa disebut bulan Allah syahrullah? Ulama sirah An-Nabawiyah mengatakan paling tidak pada bulan itulah Allah paling banyak berbuat keistimewaan kepada para utusannya. Saking banyaknya di bulan itu, maka disebut syahrullah. Bulan ini Allah, bulan yang Allah berbuat keistimewaan. Puncaknya hari Asyura kemarin. Awak disuruh berpuasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kemarin puasa. Elok awak banyak-banyak puasa. Pengobatan terbaik itu salah satunya lewat puasa. Bapak Ibu kalau nak operasi besar tidak akan bisa operasi kalau tidak puasa dari pagi. Periksa darah secara skala yang tak besar tidak bisa kalau tidak mulai dengan puasa. Apa pengaruh puasanya? Netral semua. Kalau ingin cepat menurunkan asam urat, jangan tersinggung asam urat Pak. Acok-acok puasa, mohon maaf. Tapi buku tengok bolo itu balik dondong atau buku. Itu semangkuk koi semangkuk lanang. Rasul mengatakan afdal man siyam yaumul asyura, puasa di hari Asyura, ahtasibu Allah yukaffiru sanata allati qabla. Itu makanya saya sebut beruntung tadi. Bapak kemarin ikut puasa Asyura, ibu puasa Asyura, hapus dosa bapak ibu setahun yang lalu. Aku tidak mau itu Pak, rugi. Kalau tidak puasa kemarin, tapi bapak ibu yang sudah terlanjur tidak puasa jangan puasa sedih. Masih ada tahun besok kalau masih ada umur. Kalau tidak tinggal di teorinya juga.
hapus dosa setahun yang lalu. Memahami hadis tentu tengok pendapat ulama hadis. Yang disebut dengan dosa di dalam hadis ini tidak seluruh dosa, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak masuk. Seperti dosa ibu hobi melawan laki, itu dosa besar. Apalagi sampai mencokik laki yang sampai puasa sehari kan selesai. Dosa melarikan duit ke Soji, dibuatkan DP mobil dan selesai. Termasuk dosa boring yang sedang viral mengurangi isi amplop untuk ustaz. Aduh tuh, banyak ini hati-hati sama boring, tapi bukan tugas awak di sini. Ustaz kata untuk ustaz sekian, laporan sekian, dan diterima sekian, dipotong kawan di tengah jalan, ditukarnya amplop. Saya mengenalnya, tapi bapak awak ustaz. Ini guru cerita masa ustaz atau ustaz boleh. Jadi bapak-bapak saja ustaz cukup saya saja. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ini dosa-dosa kecil, hapus dosa setahun. Kalau gitu Pak Ustaz tak usah lagi, jangan salah setahun. La sabair ma'al istimrar, tak ada dosa kecil kalau ditunggu apalagi setahun. Itu Bapak Ibu. Kenapa Asyura? Ini lagi, karena memang 10 kejadian luar biasa. Satu, diterimanya taubat Adam alaihissalam. Kalau begitu eloklah di bulan ini awak memperbaharui dosa-dosa awak. Tidak ada yang tahu berat dosa awak. Karena awak sering mengatakan dosa orang di mata kita, dosa kita di hati kita. Dan nampak dosa orang, maksiat itu lagi. Ada hadis itu banyak dosa bapak. Tak ada manusia yang berdosa, usahakan awak bapak ibu. Nanti Adam saja berdosa, apalagi awak. Adam itu tidak ada dosanya kepada orang tua, tidak ada dosa Adam itu kepada atasan, tidak ada dosa Adam kepada bawahan, tidak ada dosa Adam kepada tetangga, ada dosa Adam kepada tetangga. Tidak ada. Tetap berdosa. Satu cuma dosa Adam, makan buah khuldi. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Pohonnya satu ini jangan engkau nikmati, dekat saja tak boleh, fatakuna minaz zalimin. Nanti engkau nyesal. Cuma sekali lagi manusia itulah dia. Apa yang dilarang itu yang enak dimakan, yang buah khuldi. Qul nahbitu minha jami'a. Keluar kau dari dalam surga. Ya Allah, cie tu sudah boleh tinggal dalam surga. Bagaimana kalau awak Adam cuma makan buah khuldi, tak buah-buah pun awak makan, tidak akan diundang ke dalam. Kecuali kalau mengikut jalan di langkah Adam. Adam setelah berdosa dia bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kalau begitu, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini punya dosa. Wa khairu khata'at tawwabuna, dia bertobat. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau begitu Muharram ini mudah tobat. Yang kedua, diangkatnya derajat Nabi Idris alaihissalam. Idris orang yang pintar, berilmu. Kenapa diangkat derajatnya? Wa rafa'nahu, diangkat derajat Idris tersebut ke tingkat yang sangat tinggi, aliyan, pada tempat yang sangat tinggi, karena dia punya ilmu terapan yang bisa awak terapkan ini. Awak ini kan pembaca nih. Menurut riwayat yang pertama kali yang pandai membuat baju, Idris alaihissalam. Awak punya rumah pertama kali orang yang pandai bertukang, Idris alaihissalam. Awak berkendaraan yang pandai pertama kali yang menaruh-naruhkan kijang jadi kendaraan, Idris alaihissalam. Itu makanya mobil itu ini merek dulu kijang. Rupanya orang mukmin baru diangkat derajatnya kalau punya ilmu, bukan ilmu agama saja, ilmu dunia. Ini dia. Karena Allah jelaskan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah baru mau mengangkat derajat orang beriman itu kalau dia berilmu. Iman di sini, ilmu di sini. Ilmu 3 ain lam mim. Illiyin, ain illiyin, tempat tinggi.
Lam latif akhlak mulia, min malik menguasai. Makanya orang berilmu pasti dapat 3 hal ini. Contoh saja Bapak Ibu, awak badan awaknya, awak mempunyai badan, tapi tidak tahu ilmu tentang badan awak ini. Kalau sakit, tentu berobat kepada yang paham dengan badan. Ya tidak, jangan sembarang makan obat. Saya sendiri dulu kerja di rumah sakit, makan obat dengan penyakit yang sama, obat yang sama, tidak sesuai. Karena harus diagnosa balik. Habis film obat-obat lama itu makan balik dengan jenis penyakit yang sama, tidak cocok. Muntah-muntah mau dibuatnya, sosok juga kan gitu. Baru beda. Karena dokter mengetahui ilmu badan, dia betul-betul menguasai awak. Masuk Ustaz, masuk. Silakan duduk. Pokoknya full patuh karena dia menguasai awak duduk. Sebenarnya Bapak Ibu, dimohon maaf ini. Dokter tidak tahu dia penyakit apa. Iya Ustaz, iya. Kemarin dia mau tanya, apa penyakit apa Pak? Besok jangan dijawab. Menurut dokter, aku penyakit apa ya? Bonian dokternya Pak. Dia tidak tahu Pak, kecuali dia bertanya dulu, ibu sakit apa Bu? Betul tak Bu? Coba besok ibu jangan jawab. Entahlah dokter. Kira-kira menurut dokter aku penyakit apa? Lalu apa sebut? Tentu tak tahu dokter itu. Ini perut kembung, masuk angin, kepala pening, muntah-muntah. Oh, perut agak dijuruskannya ke perut, takkan diperiksanya kaki ya waktu itu. Khusus perut. Betul tak? Dia akan tanya. Mungkin salah makan tak? Dipancinya Pak. Iyo, malam tadi aku makan bakso. Banyak makan cabai. Oh, mungkin asam bukan. Nah, disuruhnya balik Ustaz, suam sanggupnya nyuruh Ustaz bayar, coba bayarkan. Bukan berbaring saja, saya disuruh buka baju. Buka baju. Benar-benar jemaah setua apapun yang berani menyuruh kamu buka baju. Jadi tentu mundur dari yang disuruhnya membuka baju. Tapi karena dia menguasai awak, langsung buka. Balik Ustaz, balik awak. Tarik nafas, napi awak pun diatur nih Pak. Awak tarik, tahan katunya bunuh, kena membunuh namanya. Lapehkan, tarik yang panjang Pak ya, katanya dia. Tahan, lapehkan. Ya, tulis. Tak tahu apa yang dituduh, tapi abang yakin. Kalau sampai racun di mulut poli itu Pak. Benar tak? Lupa menengok bagian atas sebelah kanan. Ada situ Pak. Jasa dokter 200.000. 2 kali menarik nape 200.000. Terbayang pendapatan berapa dokter Pak? 200.000 kalinya berapa? Ilmu. Elok Pak Wi. Duduk-duduk di sini ini dimudahkan Allah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang ketiga, selamatnya Ibnu Nuh dari banjir besar. Salamun ala nuhin fil alamin. Allah selamatkan. Tapi siapa yang selamat? Orang-orang beriman yang masuk ke perahu Nabi Nuh. Usahakan orang beriman selamat. Hewan pun masuk perahu Nabi Nuh selamat. Anak kandung sendiri di depan, wahai anakku, masuklah engkau ke perahu ayahku. Hendak ya, aku pergi ke atas bukit itu. Bukit itu akan ditenggelamkan Allah. Dan percaya sama utusan Allah. Nah, ayah sendiri tak percaya anak. Oh, corona belum jauh meninggalkan tenggelam di dalam. Menangis Nabi Nuh. Maka Nuh itu berasal dari kata Ibrani itu Nuh. Pernah ada bapak dengar Ariel Peter Pan grup Nuh berduka bersedih tenggelam. Ya Allah, anakku, kata Allah. Yo, memang anak, tapi dia durhaka kepada. Bapak Ibu yang berbahagia, ingin selamat masuk perahu Nabi Nuh. Memang perahu Nabi Nuh sekarang tak ada. Mana perahu Nabi Nuh itu? Sekarang masjid, musola, aturan agama, masuklah ke situ. Insya Allah selamat. Kalau tidak masuk, tidak akan selamat. Cuma tugas Nuh cuma menyampaikan.
menunjukkan kepada awak bagaimana soleh seorang ayah tak bisa memaksa anak. Betul lah. Cuma sekadar menyampaikan anak amatan pesantren tak bisa menyelamatkan orang tua. Itu Ibrahim alaihissalam tak bisa menyelamatkan ayahnya yang bernama Azar. Jangan kalian menyembah berhala di luar dihancurkannya sampai di rumah nampak ayah berhala. Coba bayangkan. Di luar berhala dihancurkan dan di rumah ayah kabut berhala. Siapa ayah itu? Azar. Istriku bagaimanapun ibu rajin pengajian, tidak akan bisa memaksa suami untuk berubah. Solehah lah Siti Aisyah tadi, tidak sukses dia menunjukkan suaminya yang bernama Fir'aun. Apalagi ibu tidak sesolehah Siti Aisyah, walaupun suami ibu tidak sepreman Fir'aun. Jadi lelaki yang paling preman, Pak Mahmud yang paling preman, Fir'aun belakang. Di dalam sebuah riwayat bertengkar iblis dengan Fir'aun. Kau memang jahat, kata Fir'aun. Lantaran kau orang durhaka sama Tuhan, kau sesatkan semua. Kata iblis, jahatlah kau lagi. Aku pula punya jahat, kata Fir'aun. Aku, kata iblis, kalau menggoda orang kan cuma merayu-rayu saja. Kau main paksa. Kau paksa, kau jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka jahat kau itu. Kaum muslimin yang berbahagia, selamat. Yang keempat, selamatnya Ibrahim dari kobaran api Namrud. Hidup penuh tantangan, tapi jangan khawatir, pasti pertolongan Allah datang. Di luar kemampuan logika, bagaimana mungkin api bisa tidak membakar Nabi Ibrahim? Mustahil itu Pak, kalau menurut akal. Tetapi kalau Allah berkehendak, wahai api dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Selamat Ibrahim. Jadi banyak pertolongan Allah itu yang menurut awal tidak mungkin menjadi mungkin. Api bisa tidak membakar. Bagaimana mungkin dari batu besar keluar seekor unta? Tapi itu adalah mukjizat Nabi Soleh. Kalau Allah berkehendak apa ya? Yang kelima, sembuhnya. Yang keenam, sembuhnya penyakit. Yang kelima, tolong ditunjukkan apa? Bukan lupa. Jangan menyimak. Yang kelima, jangan kono jangan apa. Ingin kalah kelima. Yang kelima, yaitu keluarnya Yusuf dari penjara. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kadang kenikmatan hidup ini mendatangkan fitnah. Yusuf itu kenapa di penjara? Satu penyebabnya, muka terlalu bakar, wajah terlalu tampan. Jadi yang terlalu kurang ini. Yusuf itu kalau sampai ibu nampak, mohon maaf, lupa ke laki. Usaha ke laki dengan yang sedang diperojokkan lupa. Pak sedang apa? Dewa Yusuf lupa. Orang sedang bukan buah-buahan, Dewa Yusuf. Oh, memang kalimat Omar ada. Dan kalimat lain ada. Ini bukan manusia, itu malaikat. Malaikat sementara tangan mereka itu tangan pisau. Berdarah-darah, baru dia sadar setelah Yusuf pergi. Kelebihannya itu kadang-kadang muncul fitnah. Akhirnya Yusuf di penjara. Jadi tidak semua kelebihan hidup harus tahu orang. Ini kan seharusnya diposting. Memangnya semua orang suka nih postingan awak. Tidak banyak lupa. Ikut seketik-ketik posting lagi makan sate ayam bebek. Mau cucu cuma yang kurang 20 tusuknya, lagi jalan-jalan di Sungai Hijau. Sungai Hijau sama jalannya, makanya gua minta ampun. Orang terkelondor ke Hongkong. Kaum muslimin yang berbahagia, yang keenam, semuanya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ayub ini pernah disuruh istrinya istighfar mendoakan anaknya. Apakah lama sakit? Kata Ayub, berapa lama saya doa? Berapa lama saya sakit? 8 tahun. Saya sembuh 40 tahun. 40 tahun sembuh sakit baru 8 tahun. Anak imbang kata Ayub. Saya malu sama Allah. Malu minta sama Allah untuk masalah pribadi. Itulah beda dengan Bapak.
tahu setengah hari nak berjalan, tapi akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Pasti datang pertolongan dalam hidup ini. Tidak usah khawatir. Di belakang pasukan elit musuh, di depan laut terhampar. Kemana Musa nak minta tolong? Kata Allah, tak payah Musa, pukulkan kayu ke laut, menyeruak. Selamat Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi pasti datang pertolongan. Yang kedelapan, diserahkannya kerajaan Mesir kepada Sulaiman alaihissalam. Yang ke-9, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Yang ke-10, yaitu naiknya Nabi Isa langit diangkat dan besok akan diturunkan sebagai kebenaran dari ajaran agama kita ini. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah Muharram Syahrullah, maka kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang insya Allah bisa tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini adalah pelajaran bagi kita untuk menghidupi masa sekarang dalam rangka mempersiapkan masa depan, yaitu di kampung akhirat. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik, tapi yang terbaik yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan berangsur dalam kehidupan ini, insya Allah. Kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.